Now you can forget nanotech, forget AI, forget cryptocurrency. Quantum energy is the future. Quantum computer to operate. On quantum computing, For quantum computers themselves. Build and manufacture small quantum computers. That's when a quantum computer can perform. Understood that building a useful quantum computer was going to be a staggeringly hard engineering problem. Pada tanggal 15 Februari 1946, J. Presper Ecker dan John William Mauchly mendesain komputer pertama di dunia, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer, atau disebut juga dengan ENIAC. ENIAC was revolutionary in being the first large-scale general-purpose electronic digital computer ever built. ENIAC merupakan komputer yang dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka dengan tujuan untuk menghitung tabel tembakan senjata. Sebagai komputer pertama di dunia, ENIAC memiliki 17.468 tabung vakum, 7.200 diode kristal, 1.500 pemancar, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, dan sekitar 5 juta sambungan yang disolder dengan tangan, dan memiliki berat mencapai 27 ton. Ini sangat tidak cocok untuk dibawa pindahan rumah tentunya. Sejak penemuan ENIAC pada tahun 1946, teknologi komputer semakin berkembang hingga menyentuh komputer generasi kelima yang memakai sistem superkonduktor berskala nanometer, seperti yang kita pakai pada saat ini. Komputer generasi kelima saat ini digunakan untuk penyimpanan database dan melakukan penelitian, dan komputer ini disebut dengan superkomputer. Dan superkomputer tercepat di bumi pada saat ini adalah Frontier Supercomputer. Frontier Supercomputer merupakan superkomputer yang dioperasikan oleh Oak Ridge National Laboratory atau Laboratorium Nasional Oak Ridge di Amerika Serikat. Frontier menggunakan 9.472 CPU unit dari AMD EPIC dengan total lebih dari 600.000 total core CPU dan menggunakan 37.888 GPU unit dengan total lebih dari 8 juta core GPU. Frontier Supercomputer adalah penerus dari Summit Supercomputer, dan superkomputer ini beroperasi pertama kali pada tahun 2022. Frontier memiliki kemampuan mencapai Air Max 1102 exaflop, atau bisa disebut juga Frontier dapat melakukan 1102 triliun perhitungan dalam 1 detik. Atau angka ini dapat ditulis dengan superkomputer digunakan untuk melakukan berbagai hal yang luar biasa, yang komputer biasa sangat sulit untuk dilakukan atau bahkan mustahil. Contoh dari fungsi superkomputer adalah memprediksi cuaca, membuat simulasi penggunaan obat dalam proses pengembangan ilmu kedokteran, dan melakukan simulasi ledakan nuklir atau dampak dari meteor. Dan dengan ini semua, apakah kalian sudah tahu seberapa luar biasa kemampuan dari sebuah superkomputer? Jika iya, mari kita bahas tentang topik utama kita, yaitu quantum computer. Mari kita kembali sebentar ke tahun 1980-an. Seorang fisikawan terkemuka pada abad ke-20 bernama Richard Feynman, yang namanya sudah kita singgung di video tentang kuantum sebelumnya. Dalam sebuah penelitiannya, Richard Feynman ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam dunia kuantum. Tetapi, pada dasarnya sistem kuantum adalah sesuatu yang misterius, dan informasi yang dimiliki sistem kuantum tersembunyi dari kita. Richard Feynman tidak dapat mengamati peristiwa di dunia kuantum secara langsung, dan dia ingin merancang sebuah simulasi. Tapi sayangnya, komputer pada era tersebut tidak dapat melakukannya. Komputer klasik tidak dapat ditingkatkan dengan cukup cepat untuk mengimbangi kompleksitas kalkulasi kuantum yang berkembang. Dan kemudian, dia melakukan sebuah terobosan. Bagaimana jika dia bisa mendesain alat yang terbuat dari elemen kuantum itu sendiri? Ini adalah instrumen yang bisa bekerja sesuai dengan hukum fisika kuantum, dan itu bisa menjadi cara sempurna untuk menyelidiki misteri dunia kuantum. Dan ya, ini adalah pemikiran awal dari lahirnya teknologi quantum computer. Di abad ke-21 seperti saat ini, di mana ada beberapa perusahaan yang sudah mengembangkan komputer kuantum seperti IBM, Intel, Google, dan TSMC. Tapi itu masih jauh dari kata sempurna.
Berbeda dengan komputer yang menggunakan chip silikon yang beroperasi menggunakan bit atau bilangan binary berupa 0 atau 1. Classical bit stores information as a 0 or 1, and a quantum bit can be both 0 and 1 at the same time. If you have 2 quantum bits, then there are 4 possible states that you can put in superposition. With 3 qubits, it's 8, 4 qubits, it's 16. It grows exponentially. Tapi komputer klasik hanya dapat bekerja dengan salah satu dari kombinasi tersebut pada satu waktu. Sedangkan komputer kuantum bekerja menggunakan qubit atau quantum bit. Seperti namanya, qubit terbuat dari partikel subatomik. Qubit bisa berupa 0 atau 1, atau kombinasi linear dari 0 dan 1 pada saat yang bersamaan. Karena dalam komputer kuantum berlaku fenomena superposisi atau versi kuantum dari distribusi probabilitas untuk setiap penambahan qubit, daya komputasi akan meningkat secara eksponensial. Menurut para peneliti, komputer kuantum dengan 300 qubit dapat melakukan lebih banyak perhitungan secara bersamaan daripada jumlah atom di alam semesta. Superposisi ini adalah penyebab komputer kuantum dapat menyimpan dan melakukan perhitungan dengan skala yang masif. Dan ketika qubit berada dalam keadaan superposisi, mereka bisa saling berhubungan satu sama lain melalui fenomena entanglement atau keterkaitan kuantum. Entanglement itu rumit. Jadi, mari kita bahas pengaruhnya dalam komputer kuantum saja. Entanglement adalah kondisi di mana sebuah partikel bisa mempengaruhi partikel yang lain dalam satu waktu, sehingga hasil akhir dari perhitungan qubit bersangkutan secara matematis, dan hasilnya tidak cuma satu. How could you possibly concentrate all this amplitude on the right answer when you yourself don't know in advance which answer is the right one? This is exactly why designing quantum algorithms is so difficult, and why we have a whole field that's been studying it for decades. Ini adalah alasan kenapa algoritma komputer kuantum adalah sesuatu yang sangat rumit dan masih jauh dari kata diketahui secara penuh. Karena komputer kuantum bekerja menggunakan hukum fisika kuantum, di mana jika kita berpikir paham tentang kuantum, maka kita tidak paham dengan kuantum. Meski komputer kuantum adalah sesuatu yang sangat rumit, akan tetapi kuantum komputer menawarkan sebuah lompatan besar untuk kemajuan umat manusia. Contohnya, dalam bidang medis, komputer kuantum memungkinkan kita untuk menemukan, mensimulasikan, dan merancang struktur molekul hingga ke tingkat atom. Dalam bidang teknologi, komputer kuantum dapat membantu manusia dalam pengembangan superkonduktor seperti prosesor yang dapat mengalirkan listrik tanpa kehilangan energi, membuat sel surya, dan pengembangan bahan bangunan yang lebih efisien. Dan komputer kuantum dapat mempercepat pengembangan dari kecerdasan buatan, di mana yang awalnya AI membutuhkan berminggu-minggu untuk berkembang. Dengan adanya komputer kuantum, hal ini bisa dipercepat menjadi beberapa detik saja. Dan kemampuan komputer kuantum yang paling luar biasa adalah komputer kuantum dapat mengatur dan menganalisis komponen terkecil di alam semesta dan dapat memberikan pemahaman baru tentang lubang hitam. Mungkin di antara kalian berpikir bahwa semua hal yang aku sebutkan tadi bisa dilakukan oleh superkomputer pada saat ini. Untuk menjawab hal itu, mari kita bahas perbandingan komputer kuantum dengan kemampuan dari superkomputer. Seperti yang ada di bagian awal tadi, kelebihan dari quantum computer dari superkomputer adalah quantum computer dapat memproses lebih banyak perhitungan pada saat bersamaan daripada superkomputer. Dan untuk perbandingan 1:1 antara superkomputer melawan komputer kuantum, mari kita ambil sampel dari quantum computer milik Google yang dikembangkan melalui eksperimen yang diberi nama dengan Quantum Supremacy Experiment. Quantum computer milik Google menggunakan prosesor 54 qubit bernama Sycamore yang terdiri dari gerbang logika kuantum dengan fidelitas tinggi dan cepat. Pada benchmark yang dilakukan oleh Google dalam 200 detik dari pengukuran yang dilakukan oleh Google, quantum computer ini bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang apabila dilakukan oleh superkomputer tercepat di bumi saat ini membutuhkan waktu 10.000 tahun. Merasa pusing dengan cara perhitungannya? Sama. Dan pada sebuah artikel mengatakan bahwa komputer kuantum milik Google itu 158 juta kali lebih cepat dari superkomputer yang ada pada saat itu, yaitu Summit Supercomputer atau kakak dari Frontier Supercomputer.
Untuk jumlah perhitungan dalam angka yang bisa kita bandingkan secara sederhana, kita bisa gunakan jumlah perhitungan per detik yang dilakukan oleh komputer ini. Superkomputer seperti Frontier superkomputer dapat melakukan 1,1 kuadriliun perhitungan per detik. Sedangkan kuantum komputer milik Google dengan Sycamore 53 qubit dapat melakukan perhitungan hingga 10 kuadriliun per detik. Secara sederhananya, kuantum komputer milik Google itu 10 kali lebih cepat daripada superkomputer tercepat saat ini. Ini adalah perbandingan sederhana yang hanya menggunakan jumlah angka yang sepenuhnya berbeda dengan perhitungan spesifik seperti yang dilakukan oleh Google. Akan tetapi, kita bisa membayangkan seberapa kencang kuantum komputer yang ada pada saat ini, dan mungkin suatu saat akan semakin kencang. Contohnya adalah kuantum komputer yang dikembangkan oleh IBM dengan kemampuan 1000 qubit pada tahun 2023 dan komputer kuantum dengan 4000 qubit pada tahun 2025. Dan untuk kalian yang bertanya apakah komputer kuantum bisa dipasang di rumah, jawabannya adalah tidak mungkin. Karena untuk menjalankan komputer kuantum memerlukan suhu hingga mendekati absolute zero atau minus 273 derajat Celcius, di mana suhu ruang angkasa saja hanya minus 270 derajat, yang tidak mungkin dicapai oleh sebuah bangunan umum yang tidak memiliki fasilitas khusus. Sedangkan untuk main game, itu sepenuhnya tidak mungkin dilakukan, dikarenakan kuantum komputer hingga saat ini hanya diprogram untuk melakukan perhitungan dan tidak diprogram untuk melakukan hal-hal umum yang dilakukan oleh komputer klasik. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan sampai detik ini. My name is Zia. See you next time and stay curious.